Assalamualaikum, hello everyone, kembali lagi dengan aku. Video ini aku akan ngebahas kelanjutan yang kemarin kan aku ngebahas tentang bahasa Indonesia. Pendapat aku tentang bahasa Indonesia kok masih bisa dipakai di perusahaan-perusahaan. Nah, sekarang aku akan ngebahas tentang kedudukan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, dan kriteria ragam bahasa. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Kedudukan bahasa Indonesia sendiri berada di atas bahasa-bahasa daerah tentunya. Hasil pengurusan seminar politik bahasa nasional diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara sejak dikeluarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi pada tanggal 28 Oktober 1928 pas dikeluarkan baru perumusan seminar politik yang tadi di tanggal 25 sampai 28 Februari 1975. Kedudukan sebagai bahasa negara sejak diresmikan pada Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang 1945 pada pasal yang tercantum, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dicetuskan Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu mendasari bahasa Indonesia. Di dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Pada tahun 1928, unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia persatuan bangsa Indonesia. Bangsa yang satu tanpa meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan pada nilai-nilai sosial, budaya, serta latar belakang bahasa etnik yang bersangkutan. Bahkan lebih dari itu, dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan letakkan jauh di atas kepentingan daerah dan golongan. Perjalanan jauh bangsa Indonesia yang telah menetapkan bahasa Indonesia dalam dua kedudukan penting, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Kembangan itu telah mengantarkan bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa dan sebagai alat persatuan berbagai suku-suku bangsa yang berbeda-beda, yaitu latar belakang sosial, budaya, agama, dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia telah dipakai sebagai alat untuk mengantar dan menyampaikan ilmu pengetahuan di tingkat pendidikan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia itu jelas mempunyai peran penting sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyebarannya di dunia pendidikan. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi yang pertama digunakan, memiliki peran penting di dalam masyarakat, yaitu biasanya dimanfaatkan bahasa Indonesia ini dicampur ke dalam bahasa daerah. Bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa baku, yaitu bahasa standar yang biasanya dipakai di acara-acara resmi, perundang-undangan, surat menyurat, dan berbicara di depan umum. Oke, kita lanjut di fungsi bahasa Indonesia. Pertama itu sebagai identitas kenegaraan. Nah, Indonesia sendiri memiliki identitas sendiri nih, yang serasi banget dengan lambang kenegaraan kita. Yang kedua, sebagai alat persatuan bangsa. Bangsa Indonesia sendiri mempunyai berbagai banyak adat, budaya, suku, dan bahasa daerah masing-masing. Nah, namun orang Indonesia ini tetap mengutamakan bahasa Indonesia untuk kehidupan mereka sehari-hari dengan mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah mereka masing-masing gitu. Nah, sebagai masyarakat Indonesia, ketika kita berbicara dengan suku lain, nah itu adalah salah satu bentuk persatuan bangsa. Nah, yang selanjutnya itu bisa digunakan untuk bahasa resmi masyarakat. Contohnya yang berkaitan dengan kegiatan administrasi kenegaraan, upacara kenegaraan, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, bahasa Indonesia juga sering digunakan untuk membuat dokumen, keputusan-keputusan, surat menyurat yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan kenegaraan lainnya. Nah, selanjutnya bahasa Indonesia ini sangat amat penting sebagai peran di dunia pendidikan. Banyak lembaga pendidikan, baik secara formal atau non-formal, yang masih menggunakan bahasa Indonesia, di mana pendidikan ini mulai dari kanak-kanak sampai
perguruan tinggi. Nah, bahasa Indonesia juga bisa untuk alat berkomunikasi, ya tadi itu berkomunikasi, berinteraksi, menyampaikan berita. Nah, bahasa Indonesia juga selain sebagai berkomunikasi, menyampaikan informasi, terus berinteraksi, ada juga fungsi lain dari kita mau belajar bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia juga bisa untuk digunakan sebagai menyampaikan berita, media massa atau media sosial. Di dalam dunia bisnis, bahasa Indonesia juga penting untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, kriteria ragam bahasa Indonesia. Indonesia mempunyai negara kepulauan yang mempunyai beragam jenis suku bangsa, budaya, dan bahasa. Ragam jenis ini mengakibatkan masyarakat yang di pelosok-pelosok ini menggunakan bahasa ibu masing-masing. Bahasa ibu itu apa? Bahasa ibu ini bahasa yang kita pelajari sejak masih kecil. Contoh nih, ibu kalian atau orang tua kalian itu sukunya suku Jawa atau suku yang lain misalnya nih. Nah, kalian dari kecil itu udah ngerti, udah paham bahasa itu. Nah, ini part yang aku senengin. Berapa jumlah bahasa yang ada di Indonesia nih? Nih, menarik banget nih. Kutip dari laman resmi Peta Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang biasa kita sebut Peta Bahasa Kemendikbud. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Bahasa daerah di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, data dari Peta Bahasa Kemendikbud menyatakan bahwa bahasa daerah di Indonesia mencapai 668. Bahasa Indonesia ini merupakan bahasa resmi nasional yang sering dipakai oleh masyarakat lebih dari 90 penduduk di Indonesia. Dari 780 bahasa yang ada di Indonesia, masyarakat menggunakan sebagai bahasa ibu mereka masing-masing, sehingga bahasa daerah ini sering dicampurkan dengan bahasa Indonesia. Nah, informasi penting lainnya, ini informasi penting secara kronologis nih ya, menyebutkan di wilayah Sumatera terdapat 26 bahasa. Berikutnya, di wilayah Jawa sampai Bali mencapai 10 bahasa, Kalimantan terdapat 58 bahasa, Sulawesi terdapat 62 bahasa, Nusa Tenggara Barat terdapat 11 bahasa, Nusa Tenggara Timur terdapat 72 bahasa, Maluku terdapat 79 bahasa, dan yang terakhir Papua terdapat 428 bahasa. Beberapa lembaga nasional telah ikut memetakan bahasa Indonesia, di antaranya Sumber Institute of Linguistics yang bisa disebut SIL, internasional dengan proyek and Cultural Organization atau yang kita sebut UNESCO dengan program Atlas of the World Language Index. Namun karena perbedaan metodologi, hasil pemetaan lembaga nasional itu pun berbeda-beda. SIL menyebutkan bahasa Indonesia sebanyak 719 bahasa daerah dan 707 diantaranya masih aktif dipakai. Nah, UNESCO sendiri baru mencatat 143 bahasa daerah di Indonesia berdasarkan status vitalitas atau daya hidup bahasa. Nah, berdasarkan data Badan dari Pusat Statistik BPS di tahun 2015, yang hanya terdapat 14 bahasa yang memiliki penutur di atas 1 juta jiwa, sekitar 69,22% dari total penduduk Indonesia. Nah, adapun 14 penutur bahasa daerah dan jumlah penutur terbanyak di Indonesia. Pertama, itu bahasa Jawa, sekitar 84.300.000 jiwa penutur. Bahasa Sunda terdapat 42 juta jiwa penutur, Melayu sekitar 13.040.000 penutur, bahasa Batak sekitar 745.000 jiwa penutur, bahasa Madura 6.770.000 jiwa penutur, bahasa Minangkabau sekitar 5.530.000 jiwa penutur, bahasa Betawi 5 juta jiwa penutur, bahasa Bugis sama dengan bahasa Betawi sekitar 5 juta jiwa penutur, bahasa Aceh 3.500.000 penutur, bahasa Makassar sekitar 2.130.000 jiwa penutur, bahasa Sasak 2.100.000 penutur, bahasa Lampung sekitar 1.834.000
jiwa penutur. Dan yang terakhir bahasa Gorontalo sekitar 1 juta jiwa penutur. Itulah pembahasan kali ini yang berkaitan dengan kedudukan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, dan kriteria bahasa. So, cukup sampai di sini aja videonya. Memang cukup agak panjang ya pembahasan kita dari yang sebelumnya, dari yang video sebelumnya. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kalian yang malas baca-baca artikel. Kalian tinggal nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. And see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.